warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya yang saya hormati dan saya cintai, bagaimana peraturannya masjid? Karena banyak masjid yang terkunci kalau di malam hari. Sempatnya kejadiannya ada pengajian tabligh akbar ya di Jakarta contohnya. Orang-orang yang jauh mau istirahat, mau pulang nggak ada kendaraannya, gimana itu? Mohon penjelasannya Buya Yahya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan masjid yang dikunci. Ada sebagian pengurus masjid punya alasan. Masjid sering dikunci itu kenapa? Sering jamnya hilang. Ada cerita. Cuman akhirnya saya balik. Jangan disalahkan malingnya. Karena masjidnya jarang dipakai sholat, makanya maling gampang nyurinya. Sepi. Masjidnya kayak kuburan dan, sehingga maling mah enteng, keluar masuk mah gampang. Kalau masjidnya hidup untuk qiyamul lail, untuk beribadah, untuk orang berzikir, nggak ada maling mah masuk. Jadi akan tapi pada dasarnya mengatur manajemen masjid. Kadang mohon maaf ada sebagian tempat kayak di kota itu anjing keluar masuk ada, bisa untuk menjaga kebersihan. Hanya tentunya harus disiapkan situ orang yang bisa menjaga. Barangkali ada musafir, lalu ingin untuk singgah menginap, maka hendaknya kita fasilitasi karena itu rumah Allah. Mungkin dia ingin iktikaf dan sebagainya, bukan ditutup-tutup sampai harga mati, tidak boleh. Hendaknya itu manajemennya saja. Akan tapi kita jangan kebiasaan mudah menyalahkan. Jadi memang ada masjid ditutup, ada banyak alasan, di antaranya itu tadi keamanan, kebersihan dan seterusnya. Baik, kemudian kalau memang seperti itu, kami himbau kepada masjid yang sering dikunci, hendaknya juga ada ruangan yang disiapkan untuk para tamu-tamu dari jauh. Bahkan kalau perlu ada minumnya, ada ininya dan sebagainya, sehingga nyaman siapapun yang lewat ke masjid. Dan memang betul, masjid kita itu mau mampir sholat sholat isya di tengah jalan atau apa, kadang dikunci. Kadang dikunci, masjidnya kebuka, tapi kamar mandinya dikunci, kan pusing. Terus gimana ini? Jadi ada memang tujuannya baik, hendaknya harus ada yang menjaga agar siapapun yang datang ke situ terlayani. Tapi kita tidak biasa jangan biasa untuk saling menyalahkan ya. Mungkin seperti itu keadaan masjid, perlu kita himbau saja, wahai para pengurus masjid, hendaknya kita kembangkan. Menjaga masjid adalah harus kewajiban. Jadi kalau ada orang masuk ya alhamdulillah. Ada tukang bersih-bersih mobil itu paling ada ini kan salah. Yang tukang bersihin yang ngepel masjid itu. Setiap ada orang masuk ramin, aduh kotor lagi ya. Ini untuk sholat ya, biarin lah orang keluar masuk nih, ada berlebihan ya. Biar masjidnya bersih terus, biar ada orang lewat baru dipel lagi, ada orang masuk dipel lagi. Ya bagus ya ngepel, tapi nggak usah marah, rezeki pahala gitu loh ya. Jangan aduh kotor lagi ya. Nah ini berarti salah dia dalam mengurusi masjid. Jadi mengurusi masjid itu adalah khidmah untuk orang yang datang ke masjid. Kenapa masjid harus kita bersihkan? Agar orang yang datang ke masjid itu nyaman. Kemudian apa? Agar nyaman pelayanan. Kita siapkan air minum. Paling tidak untuk kenyamanan kamar mandinya. Dan mohon maaf semua yang ngurusi masjid, hendaknya dibuatkan toilet yang tertutup ada pintunya. Kalau buang air kecil sehingga terhormat. Dan kalau bisa jangan yang berdiri. Sekarang masjid-masjid kita dipaksa untuk mohon maaf buang air kecil berdiri karena pakai kotak yang gantung begitu tuh. Kalau duduk bagaimana ceritanya tuh? Kita harus yang syar'i, yang sesuai dengan petunjuk Nabi SAW agar bisa terhormat, biarpun berdiri tidak haram, tapi adalah makruh.